presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul distribusi student dan distribusi normal. Sebelumnya kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan nama saya Nita Kasaribu. Saya Manuel Rizky Singamara. Saya Devario. Saya Dimas Ahmadsyah. Saya Islariska Fadila Rahmani. Saya Devin Farinani. Distribusi normal. Distribusi normal Z juga dikenal sebagai distribusi normal baku dengan distribusi normal khusus yang memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Ini digunakan untuk mempermudah perhitungan probabilitas dan transformasi data dari distribusi normal biasa menjadi bentuk standar. Nilai Z menunjukkan berapa banyak deviasi standar suatu nilai menyimpan dari rata-rata. Rumusnya Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Keterangannya, X adalah nilai data individu yang ingin dihitung nilai Z-nya. Mu adalah nilai rata-rata populasi, sigma adalah standar deviasi populasi. Contoh soal dari distribusi normal Z yaitu berdasarkan kecenderungan orang menonton TV, terlihat bahwa rata-rata penonton akan memindahkan saluran setelah 15 menit dengan standar deviasi 3,5 menit. Berapa probabilitas seseorang menonton TV akan menonton 20 menit lebih? Jawab, kita menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang rata-rata per deviasi standar. Diketahui X-nya itu tadi 20, rata-ratanya itu 15, dan standar deviasinya itu 3,5. Yang ditanya itu probabilitas untuk X lebih dari 20 menit. Untuk X sama dengan 20, kita transformasikan ke rumus yaitu Z X dikurang rata-rata per deviasi standar. X-nya tadi 20 dikurang 15 per standar deviasinya tadi 3,5 sama dengan 20 dikurang 15 yaitu 5 per 3,5 didapatkan hasil 1,43. Untuk nilai probabilitas Z 1,43 yaitu desimal yang ke-1 itu 1,4 dengan 0,3. Kita lihat di tabel pada baris 1,4 dan di kolom 0,03. Maka didapat nilai probabilitasnya itu 0,4236. Yang dicari itu di yang sebelah kanan, kurva ini berbentuk simetris dengan luasnya itu, maka sisi sebelah kanan dan kiri itu 0,5. Jadi untuk mencari luas kurva sebelah kanan berarti X lebih dari 20 sama dengan 0,5 dikurang hasilnya tadi 0,4236, maka diperoleh hasil 0,076. Jika diketahui sebarang nilai statistik dari 1.000 orang mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN dalam 3 tahun terakhir berdistribusi normal dengan nilai rata-rata 80 dan standar deviasi 10, maka hitunglah peluang dan jumlah mahasiswa yang mendapat nilai lebih kecil dari 65. Diketahui X 65, mu 80, dan sigma 10. Maka kita cari nilai Z-nya. Z sama dengan X kurang mu per sigma. 65 kurang 80 per 10 sama dengan nilai 1,5. Setelah kita mengetahui nilai Z-nya, maka kita akan mencari peluang dari nilai tersebut dengan mencari luas area pada titik di sebelah kiri pada nilai Z. Nilai Z yang kita miliki adalah sebesar minus 1,5. Maka kita tentukan terlebih dahulu letak nilai pada kolom pertama pada tabel Z-score minus 1,5, pada kolom 0, 0,
0,0668. Maka akan kita dapati nilai luas area pada nilai akhir Z sama dengan min 1,5, maka peluang Z sama dengan min 1,5 sebesar 0,0668. Jumlah mahasiswa yang mendapat nilai lebih kecil dari 65 adalah 0,668 kali 1000 sama dengan 66,8. Suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika umur aki dianggap distribusi normal, tentukan peluang umur aki tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Di sini kita pakai rumus Z sama dengan X kurang mu per sigma. Ketahuinya mu sama dengan 3 tahun, 3 tahunnya dapat dari sini, rata-rata berumur 3 tahun. Sigmanya sama dengan 0,5 tahun, dari simpangan baku 0,5 tahun. Di sini ditanya peluang berumur kurang dari 2,3 tahun. Maka peluang X kurang dari 2,3 tahun. Di sini kita transformasikan ke Z menggunakan rumus Z sama dengan X kurang mu per sigma. Maka Z kurang 2,3 kurang 3 per 0,5. Di sini 2,3-nya dapat dari ditanya 2,3. 3-nya dapat dari mu 3 tahun per 0,5. Maka 2,3 kurang 3 sama dengan dikurangkan sama dengan negatif 0,7 per 0,5. Maka hasilnya negatif 1,4. Setelah kita dapat nilai Z negatif 1,4, maka kita buat di sini ditanya P peluang X kurang dari 2,3 sama dengan peluang Z kurang dari negatif 1,4. Nah, di sini 1,4 peluang ini di sini. Jadi di sini kita belum bisa mencari tabel distribusinya, maka kita ubah menjadi peluang Z kurang dari negatif 1,4 sama dengan peluang Z lebih dari 1,4. Oke, di sini gara-gara udah bikin hasilnya, kita udah bisa masuk ke tabel distribusi normal. Pada baris 1,4 kolom 0 sama dengan 0,4192. Oke. Dari itu jika udah dapat tabel distribusinya, maka 0,5 dikurang 0,4192. 0,4192 ini dari tabel distribusi tadi itu, maka dikurangkan sama dengan 0,0808. Maka kesimpulannya, jadi peluang umur aki berumur 2,3 tahun adalah 0,0808. Distribusi student adalah distribusi probabilitas yang mirip dengan distribusi normal, tapi memiliki ekor yang lebih tebal. Distribusi student merupakan penurunan distribusi normal baku dan berkaitan dengan distribusi C kuadrat. Distribusi ini digunakan ketika simpangan baku populasi tidak diketahui dan ukuran sampel relatif kecil. T sama dengan Z per akar X kuadrat per DK. Z distribusi normal baku, T distribusi student, X kuadrat distribusi C kuadrat, DK derajat kebebasan. Tentukan nilai T jika diketahui nilai N sama dengan 18 dan luas P sama dengan 0,90. Penyelesaian DK sama dengan N atau nilai data dikurang 1 sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 17. Jadi nilai T dengan luas P sama dengan 0,90 dan DK sama dengan 17 adalah manipulated table. DK di kolom 17 dengan baris 0,9 yaitu hasilnya 1,334. Jadi hasilnya adalah 1,334. Carilah nilai T untuk N sama dengan 14 dan A sama dengan 5%. Penyelesaiannya. T
N kurang 1 sama dengan 14. 14 kurang 1 sama dengan 13. Carilah tabel 13 kemudian alfanya 5%. Buatlah gambar alfa 5%. Di sini ada gambar alfa. Kenapa dia di sebelah kanan? Karena alfa itu yaitu di sebelah kanan. Jadi alfanya 5%. Dan warna putih ini adalah nilai persentilnya. Nilai persentilnya itu adalah 0,95. Jadi kita mencari di tabel baris 13 di kolom 0,95. Dan hasilnya 1,77. Artinya nilai persentilnya 0,95 dengan derajat kebebasan 13 sama dengan hasilnya 1,77. Sini kita masuk contoh soal selanjutnya, yaitu tentukan nilai T jika diketahui N sama dengan 21 dan luas daerah yang diarsir adalah 0,9. Yaitu daerah yang diarsirnya di sini 0,95. Kemudian kita masuk ke menentukan DK, yaitu N adalah nilai keseluruhan yang dikurang 1, maka DK-nya 21 dikurang 1 sama dengan 20. Selanjutnya kita mencari luas daerah yang tidak diarsir, yaitu ini dan kiri dan kanan. Satu adalah luas total di bawah kurva, ya. Kita kurang dengan daerah yang diarsir, yaitu 0,95. Hasilnya adalah 0,05. Selanjutnya kita mencari luas daerah masing-masing yang tidak diarsir, yaitu luas daerah yang kiri dan kanan. Oke. Luas daerah yang tidak diarsir kita bagi dua, yaitu 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Kemudian kita mencari luas dari T ke kiri, yaitu ini T kiri. Pertama, luas daerah yang diarsir kita jumlah dengan luas daerah masing-masing, yaitu 0,95 tambah 0,025, hasilnya 0,975. Kemudian kita cari di tabelnya. Pertama-tama kita lihat di baris 20 dan kolom 0,975, yaitu hasilnya 2,0860. Jadi nilai T dengan luas 0,975 dan T ke 20 adalah 2,086. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Jika ada kata-kata kami salah, mohon sekian dan terima kasih.